warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Nurhaliza akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran sastra. Sastra atau Sangsekerta merupakan kata serapan dari bahasa Sangsekerta atau sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas, yang berarti instruksi atau ajaran, dan tra yang berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata ini biasa digunakan untuk merujuk pada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Terima kasih. Ini saya akan membawakan materi tentang tujuan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Di sekolah dasar, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan kepada kompetensi siswa dan dalam siswa mengapresiasi bahasa. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran sastra bahasa Indonesia tersebut dilaksanakan dengan terintegrasi. Sedangkan pembelajaran sastra ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghayati, menikmati, dan memahami suatu karya sastra. Ada 4 tujuan sastra yang dapat memberikan kontribusi pelajaran sastra di SD, yaitu 1. Menumbuhkan kesenangan pada buku. 2. Menginterpretasi bahasa. 3. Mengembangkan kesadaran bersastra. Dan 4. Mengembangkan apresiasi terhadap karya sastra. Mungkin itulah presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Siti Fatimah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 4 tujuan sastra yang dapat memberi kontribusi pembelajaran sastra di SD, yaitu 1. Menumbuhkan kesenangan pada buku. Yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Yang keempat, mengembangkan apresiasi terhadap karya sastra. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi mengenai menumbuhkan kesenangan pada buku. Salah satu tujuan utama pembelajaran di sastra SD ialah memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan serta masuk dan terlihat di dalam suatu buku. Salah satu cara terbaik untuk membuat siswa tertarik pada buku menurut Memheg tahun 1987 ialah memberi siswa lingkungan yang kaya dengan buku-buku yang terbaik. Beri mereka waktu untuk membaca buku secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safanadia Kamila akan menjelaskan tentang menginterpretasikan bacaan sastra atau literatur. Ketika siswa menghubungkan apa yang mereka baca itu dengan latar belakang pengalamannya, mereka menginternalisasikan makna cerita itu. Louis Rosenblatt merupakan salah seorang yang pertama-tama mengingatkan kita bahwa pembaca itu sama-sama berartinya dengan karya yang sedang dibacanya. Pengalaman literer, katanya, harus dibuat bertahap seperti antara pembaca dan teks, menurut Rosenblatt tahun 1983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Iksan Saleh, NPM 1850652. Di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan kesadaran beserta bersastra, yaitu anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus dikenalkan dan mengembangkan kesadaran sastra. Ada beberapa anak usia 7 dan 8 tahun yang sangat senang menemukan varian yang berbeda membandingkan berbagai awal dan akhir cerita rakyat dan sangat senang menulis sendiri kisahnya. Jelaskan kesenangan seperti berasal dari pengetahuan tentang cerita rakyat dan mengembangkan apresiasi. James Brinton dalam Hook 1987 menyatakan bahwa dalam pengajaran sastra siswa hendaknya membaca lebih banyak buku dengan rasa puas dan dia hendaknya membaca buku-buku dengan kepuasan yang semakin tinggi. Jadi pembaca menikmati dan mengekspresi cerita yang di dalam buku untuk melihat bagaimana pengarang
penyakit, atau seminar memperkuat makna dan teks itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Briliana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemilihan bahan sastra untuk siswa sekolah dasar. Buku sastra anak-anak sendiri tidak dibatasi oleh pengarangnya. Begitu pula dengan buku sastra orang dewasa, tetapi lebih ditekankan pada apa yang ditulisnya. Dengan demikian, pada saat orang dewasa atau guru harus memilah-milah mana buku sastra anak-anak dan yang bukan, tolak ukurnya itu tidak ada kaitannya dengan siapa yang menciptakan, tetapi sepenuhnya terpusat pada muatan isinya. Jadi bekal yang wajib diketahui bila akan mengevaluasi buku sastra anak-anak adalah seperangkat nilai ekstrinsik dan intrinsiknya yang sesuai dengan kemampuan melihat dan memahami dunia anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Indiwatari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur-unsur yang lazim dalam buku cerita atau fiksi. Yang pertama ada alur atau plot. Unsur penting yang tidak dapat diabaikan dalam setiap karya fiksi bagi anak-anak adalah alur atau plot. Karena alur biasanya menceritakan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita yang terjadi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasna. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur yang lazim dalam buku cerita atau sastra. Di sini ada latar cerita. Latar merupakan unsur cerita yang di dalamnya mengandung waktu dan tempat kejadian cerita, sehingga pembaca dapat mengetahui kapan dan di mana cerita itu terjadi. Selanjutnya ada tema. Tema sendiri merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, dan tema juga harus larut dalam alur, latar, dan karakteristik tokoh. Selanjutnya ada tokoh cerita. Keindahan dan kesejatian buku sastra anak-anak selalu didukung dengan penokohan yang meyakinkan, unik, dan memikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggreni. Dan selanjutnya ada gaya cerita. Dalam karya fiksi, gaya adalah cara seseorang pengarang menyampaikan gagasan dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh data intelektual dan emosi pembaca. Selanjutnya ada sudut pandang cerita. Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Dan yang terakhir ada ilustri format buku. Ilustrasi adalah gambar-gambar yang menyertai cerita dalam buku sastra anak. Sekian, terima kasih.